Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Dwi Lestari dengan NIM F1S1221198. Saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar sains dan teknologi. 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan sesuatu objek tertentu. Biasanya disebut juga dengan common sense. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan suatu ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Juga dapat diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Di sini pembahasannya lebih luas dan mendalam. Yang keempat yaitu pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini. Selanjutnya yaitu pengetahuan dan kesadaran. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan sebuah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu kesadaran. Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Pengetahuan menurut para ahli Indonesia. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta, yaitu suatu pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang selanjutnya yaitu Dadang Ahmad, merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sehingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Jenis-jenis pengetahuan, ada beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung, yang kedua pengetahuan tak langsung, yang ketiga pengetahuan indrawi, yang keempat pengetahuan konseptual, yang kelima pengetahuan partikular, dan yang terakhir pengetahuan universal. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu pertama, deduktif. Deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Yang kedua, probabilistik, menjelaskan secara induktif dari sejumlah kasus yang bersifat kemungkinan. Yang ketiga yaitu fungsional, penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam ceritanya dengan sistem secara keseluruhan. Yang keempat yaitu genetik, penjelasan tentang segala yang muncul dengan mempergunakan faktor yang timbul sebelumnya. Kesadaran menurut para pakar. Menurut Freud, bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Yang selanjutnya menurut Carl Gustav Jung, menurut beliau kesadaran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu yang mana satu dengan lainnya saling berkaitan. Yang pertama kesadaran, yang kedua ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious, yang ketiga ketidaksadaran pribadi. Jenis-jenis kesadaran. Jenis-jenis kesadaran ada 2, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran yang pertama juga dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, yang merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan masalah dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membersihkan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengaguhkan persetujuan atau penolakan. Yang kedua yaitu subjektif, sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Selanjutnya yaitu relatif, sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Sifat kebenaran ilmiah dan presesi. Kebenaran ilmiah, suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Perhatian, pengertian, dan teori-teori kebenaran.
Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud penjelasan fenomena alamiah. Selanjutnya yaitu kebenaran. Persesuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan sesuatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, teori koherensi atau konsistensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Yang keempat, teori performatif. Yang kelima, teori konsensus. Yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Yang ketujuh, teori kebenaran semantis. Dan yang kedelapan, teori kebenaran non-deskripsi. Yang kesembilan, teori kebenaran logis. Dan yang kesepuluh, agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Sifat-sifat kebenaran ilmiah, yang pertama, merupakan kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari profesi atau premis-premis tertentu. Selanjutnya, sifat empiris dan kebenaran ilmiah. Bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan pernyataan yang ada. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Presesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presesi memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Hukum dan teori ilmiah. Pengetahuan hukum ilmiah merupakan pengembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Pengertian teori ilmiah, sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Ini ciri-ciri teori ilmiah yang dari Bill Newton Smith. Observational nesting, suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Fertility, yaitu suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Track record, suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya. Teori support. Suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Smoothness. Jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskan, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Internal konsistensi. Suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Compatibility with well-grounded metaphysical beliefs. Suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Yang terakhir yaitu simplicity, teori yang simpel lebih baik daripada teori yang rumit. Terbentuknya hukum ilmiah. Sikap hukum ilmiah yaitu ada 3. Yang pertama bersifat netral, yang kedua bersifat universal, yang ketiga sifatnya lebih pasti. Jika dilihat melalui historis, hukum sains dapat diilmiahi berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap untuk merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang berlaku saat itu karena tidak ada sebuah hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Hukum sains. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikannya dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan keberadaannya teori hipotesis tersebut. Teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Isi dari teori. Yang pertama, memahkotai sistem. Yang kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala. Yang keempat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi dasar-dasar sains dan teknologi. Jika ada kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.